Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama Kakak Monika Jayanti dari Prodi Sarjana Terapan tingkat 2 jurusan Keperawatan, di mana di sini Kakak akan melakukan sedikit penyuluhan untuk memenuhi tugas mata kuliah PBAK. Nah, di sini Kakak akan melakukan penyuluhan itu Kakak mengambil tema yang pertama yaitu hebatnya tanggung jawab. Mengapa Kakak mengambil tema tanggung jawab? Karena tema ini kayaknya cocok buat kita sama mahasiswa karena kita diperlukan untuk bertanggung jawab. Nah, langsung saja Kakak mulai ya untuk mempersingkat waktu. Kira-kira apa itu tanggung jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu tanggung jawab? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Sela. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bagus, sangat bagus jawaban dari Sela. Baiklah, Kakak akan jelaskan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri adalah melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh serta mau menerima akibat dari perbuatan dan menepati janji. Apa aja sih yang termasuk sikap tanggung jawab? Sikap tanggung jawab itu kita mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita dengan sebaiknya dan sampai tuntas sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian kita juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kita mendahului kewajiban, kemudian baru menuntut hak. Kemudian jika kita berjanji pada seorang, hendaknya kita menepatinya. Jangan mengingkari janji dan jangan membuat janji jika kita tidak yakin bisa memenuhinya. Next, untuk yang slide selanjutnya, yaitu macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri ada 5, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Maksudnya ini kita bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Misalnya jika kita ingin berprestasi, maka kita harus belajar dengan giat. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, di sini tanggung jawab kita sebagai anak ya tentunya. Kita tuh harus menjadi anak yang baik, serta kita harus membanggakan orang tua. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, di mana di sini kita harus ikut serta dalam membela negara dan kita harus menjaga nama baik negara kita, karena itu merupakan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, di sini maksudnya tanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri, kita harus bertanggung jawab penuh atas lingkungan kita, kita ikut andil jika ada kegiatan yang mempengaruhi atau melibatkan lingkungan kita, dan kita harus berorganisasi kepada masyarakat. Kemudian, tanggung jawab terhadap Tuhan, maksudnya di sini tanggung jawabnya yaitu berupa ibadah dan kewajiban kita yang harus kita lakukan. Tanggung jawab dalam upaya pencegahan korupsi. Apa aja sih tanggung jawab kita untuk pencegahan upaya korupsi? Upaya pencegahan korupsi yaitu sendiri itu merupakan tanggung jawab setiap individu. Jadi kita tuh harus mengerjakan dan melaksanakannya. Contoh sikap tanggung jawab dalam pencegahan korupsi itu ada selalu bersikap jujur atau amanah, di mana di sini misalnya kakak kasih contoh, kakak diembani tugas untuk menjadi seorang bendahara, kakak tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kakak, seperti kakak menyelundupkan uang, kakak untuk demi kepentingan pribadi itu tidak boleh, itu sama saja dengan kita melakukan korupsi. Misalnya kita diamanahkan untuk menjadi seorang ketua, maka kita harus menjadi pemimpin yang baik. Kita harus mendengarkan, kita harus bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan atau yang diemban kepada kita. Kemudian kita harus bersikap jujur sejak kecil, di mana kita harus senantiasa bersikap jujur, tidak boleh berbohong. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kakak bilang tadi, kita harus mengemban tugas yang kita berikan, itu sebaik-baiknya kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, meskipun itu apalagi itu demi kepentingan pribadi, itu tidak boleh ya. Kemudian kita tidak boleh berbohong demi kepentingan pribadi. Nah, sudah kakak jelaskan juga tadi sedikit, kita tuh kalau kita dikasih tugas, walaupun itu
apapun itu kita jangan sampai menyalahgunakannya, apalagi untuk kepentingan pribadi, karena itu juga termasuk tindakan korupsi ya. Next, yaitu kakak pernah baca dari teori yang diutarakan oleh J.J. Centuria, di mana di sini dia pernah berkata, korupsi dapat terjadi apabila seseorang tidak mempertanggungjawabkan kekuasaan yang telah diamanahkan kepada dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan dan menjadi kepentingan bersama. Di mana maksud kutipan ini artinya tanggung jawab itu berperan penuh dalam rangka pencegahan korupsi. Kalau kita nggak tanggung jawab, berarti korupsi akan semakin merajalela. Contohnya tadi kita menyalahgunakan kekuasaan, itu berarti kita tidak bertanggung jawab. Maka dari itu diperlukan untuk kita sebagai generasi muda untuk menanamkan sikap tanggung jawab baik ke generasi yang selanjutnya atau pokoknya kita tuh harus menanamkan sikap tanggung jawab mulai dari sekarang. Untuk slide terakhirnya yaitu ada kutipan tanggung jawab hebat, Indonesia indah tanpa korupsi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari kakak mengenai penyuluhan kakak. Di sini kakak untuk sebagai evaluasi, apakah di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil penyuluhan yang kakak berikan tadi? Apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi kita tadi, dari kakak menyampaikan materi tadi? Perwakilan boleh jawab? Ya. Menurut Gaby, tanggung jawab itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari yang telah dijelaskan oleh kakak tadi. Tanggung jawab juga sebagai wujudan kesadaran akan kewajiban kita dalam makhluk sosial dan makhluk individu. Itu Kak. Baiklah, terima kasih kepada Gaby. Sangat bagus sekali jawabannya, betul sekali. Itu kesimpulan kita di penyuluhan hari ini, yaitu kita harus menanamkan sikap tanggung jawab untuk di kehidupan kita sehari-hari, karena itu sangat penting dan berguna bagi kita semua. Maka dari itu, itulah tadi sedikit penyuluhan dari kakak. Kakak akhiri, semoga penyuluhan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.